farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad mewajibkan, membuat aturan. Apa yang diwajibkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu zakatul fitri, zakat fitrah yang ukurannya sa'an min tamarin au sa'an min syair. Nabi mewajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah ukurannya 1 sa' dari kurma atau 1 sa' dari gandum. Nah, jadi itu yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu Nabi di dalam hadisnya ini mengatakan faman addaha, siapa yang menunaikan atau membayarkannya sebelum pelaksanaan salat Idul Fitri, fahiya sadaqatun maqbulah, maka zakat fitrahnya diterima. Waman addaha ba'da salat, siapa yang mengeluarkannya setelah salat Idul Fitri selesai, maka disebut oleh Nabi fahiya sadaqatun minas sadaqat, dia adalah sedekah atau zakat biasa. Jadi dari hadis ini ada 3 yang disebutkan secara umum oleh Nabi. Yang pertama kewajiban zakat fitrah, yang kedua ukuran yang harus dikeluarkan dari benda apa yang dikeluarkan, lalu tentang timing atau waktu kapan mengeluarkan zakat fitrah. Tentang ukurannya disebut oleh Nabi sa'an min tamarin au sa'an min syair, 1 sa' dari kurma atau gandum. Jadi bukan 1 sa' semen. Nah, dia ada kata-kata sa' di sini, Pak. Ya, maksud sa' di situ adalah ukuran pada masa itu, pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu hadis yang kedua, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah dalam rangka apa? Tuhratan lis-shaimin, dalam rangka membersihkan orang-orang yang berpuasa itu. Dari apa dibersihkan orang-orang yang berpuasa? Dalam riwayat disebutkan diantaranya mereka dibersihkan minal lahwi warrafasi, dari ucapan, ya, kalimat-kalimat yang di dalam kalimat tersebut terdapat unsur yang melalaikan dan unsur yang menghilangkan kenikmatan, keindahan berpuasa. Nah, jadi puasanya tidak batal, hanya ada ucapan-ucapan dari lidahnya, apa yang dipandang oleh matanya, apa yang didengar oleh telinganya, semua itu mengurangi pahala atau kesempurnaan berpuasa. Dan ikoko yang kadang tidak terasa sama awak, Pak. Kita lagi berpuasa tapi menyebut orang jalan juga. Ya, kita lagi berpuasa menggunjing orang lewat juga. Kita berpuasa, lisan kita secara tidak sengaja barangkali menghina, melecehkan, merendahkan orang lain. Mata mungkin memandang kepada segala sesuatu yang tidak dibenarkan oleh Allah. Telinga masih mendengar sesuatu yang ternyata yang dari pendengaran itu tidak mendatangkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka betapa sayangnya Allah kepada kita, dibuatlah syariat membayar zakat fitrah itu
untuk menjahit segala yang koyak dari pakaian puasa kita itu. Ya kan kadang pakaian kita yang kita pakai ini ada bolong-bolongnya, Pak. Ya, maka untuk menutup bolong-bolongnya itu diantara caranya dijahit kembali atau diapakan tuh, Pak? Dijahit atau ditempel, ditambal ya, ditambal. Kalau ban mobil kalau bocor itu diapakan itu, Pak? Ya, langsung ditombok ya, ditombok, ditambal itu sama saja mungkin tuh. Nah, ya, Bapak Ibu hadirin, hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Nah, dalam rangka tuhratan lis-shaimin, membersihkan orang-orang yang berpuasa itu, wa tu'matan lil masakin, dan dalam rangka memberikan makan orang-orang miskin. Jadi ini hadis yang kedua. Lalu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini dibangunlah argumentasi, diistimbatkanlah hukum. Apa yang pertama, bahwa sepakat para ulama, artinya masa dalam mazhab Syafi'i, dan begitu juga qaulul jumhur, mayoritas ulama mengatakan zakat fitrah itu bil qut, dengan makanan pokok. Jadi kalau makanan pokok kita beras, berarti kita keluarkan dalam bentuk beras. Kalau makanan pokoknya gandum, keluarkanlah dalam bentuk gandum. Kalau makanan pokoknya sagu, keluarkan dalam bentuk sagu. Kemudian apa lagi, Pak? Ya, makanan pokok bapak-bapak, ibu-ibu di daerah Gobah ini apa? Samonya kan? Oh, samo. Yang mana tahu ada pula di antara kita yang makanan pokoknya gandum. Nah, ini adalah pendapat jumhur dari 4 ulama representatif Ahlus Sunnah wal Jamaah, ahli fikih yang mazhabnya berkembang, Al-Imam Abu Hanifah yang dikenal dengan mazhab Hanafi. Setelahnya Al-Imam Malik bin Anas yang dikenal dengan mazhab Maliki. Di bawahnya muridnya adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, disebut mazhab Syafi'i. Lalu yang keempat dan yang terakhir Imam Ahmad bin Hambal yang disebut dengan mazhab Hambali. Dari 4 mazhab itu, 3 mazhab yang terakhir mengatakan mengeluarkan zakat fitrah itu mesti dalam bentuk makanan pokok. Nah, lalu ada satu pendapat yang muktamad, yang kuat, yang diwakili oleh pendapat Al-Imam Abu Hanifah atau dalam mazhab Hanafi, membolehkan membayar zakat fitrah itu dengan harga yang senilai ukuran tadi. Jadi membayar zakat fitrah dengan uang. Nah, lalu Syekh Muhammad Az-Zuhaili, salah seorang ulama asal negeri Syam, itu mengatakan wala ba'sa, di dalam kitabnya Al-Mu'tamad fil Fiqh Syafi'i mengatakan wala ba'sa, tidak mengapa al-akhzu biqaulil imami Abi Hanifah, dalam membayar zakat fitrah itu tidak mengapa kita berpindah terlebih dahulu ke mazhab Hanafi tentang bolehnya membayar zakat fitrah itu dengan uang, li'annahu anfa'u lil faqir, karena dibayarkan dengan uang pada momen-momen sekarang ini agaknya, kata beliau, lebih bermanfaat bagi orang fakir miskin. Nah, jadi ini
yang disampaikan oleh Syekh Zuhaili, begitu juga yang disampaikan oleh para pengarang kitab Al-Fiqhul Manhaji ala Mazhabil Imam Syafi'i, di mana mereka mengatakan wal mu'tamad, pendapat terpilih di dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, memang mengatakan tidak dibenarkan membayar zakat fitrah kecuali dengan makanan pokok. Tetapi kata mereka, tidak masalah pada hari ini kita berpindah dari mazhab Syafi'i dalam perkara ini mengambil pendapat Imam Hanafi. Nah, lalu mengapa muncul pendapat Imam Hanafi ini berbeda dengan pendapat mayoritas ulama? Ternyata disebabkan pula oleh banyak asar, banyak riwayat, banyak hadis yang bersumber dari tabi'in, dari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dalam penelitian banyak para pengkaji hukum Islam, ternyata Umar bin Khattab, begitu juga anaknya Ibnu Umar yang bernama Abdullah bin Umar, begitu juga Abdullah bin Mas'ud yang dikenal dengan Ibnu Mas'ud, begitu juga yang sahabat Nabi yang bernama Ibnu Abbas yang ternyata adalah masih berkarib kerabat dengan Nabi, sehingga dari sekian banyak para sahabat itu yang mengeluarkan zakat fitrah dengan harga, dengan uang, ada seorang tabi'in mengatakan, adraktuhum, saya mendapati, kata tabi'in, banyak di antara sahabat-sahabat Nabi yang mengeluarkan zakat fitrahnya dengan uang. Sehingga apa? Sehingga pada masa pemerintahan yang adil di Daulah Umayyah, dipimpin saat itu oleh Umar bin Abdul Aziz. Jadi Umar bin Abdul Aziz ini Bapak Ibu, 2 tahun lebih sedikit dia memimpin di masanya, dan itu adalah masa keemasan dinasti Umayyah. Jadi Umar bin Abdul Aziz ini masih cicit dari Umar bin Khattab. Jadi suatu ketika Umar bin Khattab mendengar percakapan antara seorang ibu dengan anak perempuannya. Kumi ya bintah, wahai anak perempuanku, berdirilah, bergeraklah segera, famzukil labana bil ma, campurkanlah susu itu dengan air. Jadi kata perempuan tadi, tidak wahai ibuku, bukankah kita dilarang oleh Umar untuk mencampur susu dengan air? Kan kalau dicampur nanti dia akan banyak bisa dijual. Orang yang membeli terkecoh, tertipu. Dia kira ini adalah murni susu sapi ya, atau susu kambing, ternyata sudah dicampur. Nah, dibuatlah kebijakan oleh Umar bin Khattab, tidak boleh, haram hukumnya. Jadi anak perempuan tadi tidak mau dia. Lalu kata ibunya, fa inna bi maudhi'in la yarahu Umar wala munadi Umar. Bukankah kita sekarang di tempat yang tidak terlihat dan terdeteksi, diketahui oleh Umar dan para pembantunya. Lalu apa kata anak perempuan tadi? Sekalipun kita di tempat yang tidak dilihat oleh Umar, wahai ibunda, tetapi kita dilihat, dipantau, diperhatikan oleh Tuhannya Umar. Maka kaget Umar bin Khattab ketika itu Bapak Ibu, mendengar percakapan itu adalah percakapan iman. Ya, yang melahirkan amanah, yang melahirkan wara'. Kemudian dia pulang malam itu Umar bin Khattab, pagi harinya selepas subuh dia kumpulkan anak laki-lakinya, wahai anak-anakku, kalau ayahmu ini masih punya hasrat menikah, pasti saya menikah dengan anak gadis yang solehah itu. Tapi karena sudah tua, ya tak sanggup lagi menikah, banyak persoalan yang saya urus, siapa di antara kalian yang belum menikah? Maka menunjuklah anak laki-laki Umar yang bernama Asim. Siapa Pak? Asim. Ada Pak Asim di sini? Ada kan? Nah, Asim. Lalu dibawalah Asim ini ke rumah yang tadi malam didengar oleh Umar ada percakapan antara ibu dengan anak.
Lalu singkat cerita, setelah sampai di rumah itu dilamarlah anak perempuan yang salehah tadi. Lalu menikahlah Asim, anak dari Umar bin Khattab, dengan wanita salehah tadi. Dari pernikahan mereka berdua lahir anak perempuan, cucu kandung daripada Umar bernama Laila. Siapa Bu? Laila. Ada Ibu Laila di belakang? Tak ada. Nah, lalu Laila ini setelah besar dilamar oleh salah seorang keluarga dinasti Bani Umayyah yang soleh pula. Namanya adalah Abdul Aziz bin Marwan. Lalu menikahlah Abdul Aziz dengan Laila, cucu Umar bin Khattab. Dari pernikahan Laila dengan Abdul Aziz lahirlah anak laki-laki yang bernama Umar bin Abdul Aziz. Jadi itu silsilahnya. Berarti Umar bin Abdul Aziz ini cicit daripada Umar bin Khattab. Jadi pada masa Umar bin Abdul Aziz ini dibuat SK edaran peraturan oleh Umar bin Abdul Aziz kepada gubernur-gubernurnya, di antaranya kepada Ibnu Adi, gubernur di daerah Basrah. Ditulislah oleh Umar di dalam aturan, di dalam surat edarannya itu, kalian hendaknya mengeluarkan zakat fitrah bidirham dengan dirham. Artinya Umar bin Abdul Aziz membuat aturan bolehnya mengeluarkan zakat fitrah itu dalam bentuk dirham atau uang tunai. Jadi tidak membayarkan zakat fitrah dengan menggunakan gandum, tamar, kurma pada saat itu. Nah, inilah dalil yang dijadikan bangunan kebolehan membayar zakat fitrah itu oleh mazhab Imam Abu Hanifah atau di dalam mazhab Hanafi. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, jadi Umar mengirim edaran kepada gubernur di daerah Basrah. Basrah ini sekarang masuk ke wilayah negara Irak, bukan Basrah yang di Kuansing. Kan ada dulu Basrah di Kuansing ya Pak ya. Nah, bukan Basrah itu, tetapi Basrah yang ada di negeri Irak sekarang. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jadi dari alasan-alasan ini, para ulama membolehkan membayar zakat fitrah itu dengan uang, dengan alasan anfa'u lil fakir, lebih bermanfaat agaknya bagi orang fakir miskin zaman sekarang. Ya, kenapa? Karena apalagi di sebuah daerah, di sebuah tempat yang mungkin tidak terdata dengan rapi oleh panitia, sehingga kadang satu orang fakir, satu orang miskin menumpuk beras di rumahnya. Ya, lalu setelah itu, ya beras ini kan kalau dimakan mungkin dia ya cukuplah beberapa kilo ya ke depannya, satu bulannya, tapi kalau dibiarkan menumpuk ini rasanya akan ya mubazir dan lain sebagainya. Banyak pula di antara mereka yang akhirnya menjual kembali beras ini ke toko, tentunya dengan harga yang lebih rendah. Jadi dalam kasus seperti ini kadang tidak maslahat. Dalam kasus seperti ini, saya ulang kalimatnya, dalam kasus seperti ini kadang tidak maslahat. Kenapa? Karena tujuan dari zakat fitrah itu adalah ighna'ul fakir, mengkayakan orang-orang fakir itu pada saat lebaran sehingga mereka berbahagia sebagaimana layaknya kita berbahagia. Mereka juga butuh membuat kue-kue di rumahnya. Mereka perlu juga membuat opor ayam di rumahnya. Kadang tarogak mereka membuat lontong, buat pula lontong. Kalau tak ada uang jual apa kan ibu Pak? Ya, kadang menjelang lebaran uang sekolah anak pula harus dibayar, uang listrik pula yang harus dibayarkan. Kemudian perlu juga nak menggoreng bakwan, nak menggoreng pastel, nak menggoreng apapun di rumahnya, minyak goreng pula
mahal. Jadi kalau diberikan uang, mereka mungkin agaknya lebih bisa merasakan kelapangan hidup pada saat itu. Nah, kita memang pernah menemukan ada, ya, sempat kita berbincang dengan bapak ibu kita yang fakir dan miskin. Apa kata mereka? Kami lebih butuh pitih, Ustaz, katanya. Ya, kami lebih butuh pitih. Ya, karena kami juga nak berhari rayu pulo seperti yang lain. Nak ada pulo di rumah tuh ada peyek, ada kacang tujin, ada kue bawang. Itu tiga hal yang tak hilang nampaknya di setiap rumah kaum muslimin di Pekanbaru ini. Jadi syarat hari raya nampaknya dari sisi makanan tiga hal itu selalu ada. Iya nak Bu? Atau sudah berubah? Kacang tujin, peye, atau dan kue bawang selalu ada tuh biasanya Pak ya. Kalau Pak tidak tahu nampaknya. Ibu-ibu yang tahu. Ya. Jadi itu ternyata kondisinya sehingga para ulama membolehkan membayar zakat fitrah itu dengan uang. Nah, lalu muncul pertanyaan, jika ternyata membayar dengan uang itu dibolehkan dalam mazhab Hanafi, berarti kita murni seluruh pendapat Hanafi Imam Abu Hanifah ini kita ikut. Kalau membayar dengan uang, ya, takaran ukuran satu soknya Imam Hanafi berbeda dengan jumhur. Kalau satu soknya jumhur, setelah diteliti dicari ternyata 2,2 kilogram digenapkan menjadi 2,5 kilo. Nah, kalau saya biasanya 2,5 kilo ini digenapkan lagi. Kalau saya anjurkan digenapkan lagi menjadi 3 kilo. Nah, 3 kilo beras yang kita makan di rumah biasanya beras anak daro. Anak daro berapa sekilo? Kali 3, berarti total 3 kilo. Jadi satu soknya anggaplah 3 kilo. Berapa total kalau dirupiahkan? Alah payah matematika nampaknya kok. Anggaplah 50, kita anggap 50 ribu. Ya 50 ribu per jiwa per orang di rumah, anak 7, bini 3, berapa? Kalilah apa tadi? Misal ya, misal. Nah, kalau anak 3, istri 1, berarti 4 tambah dia 5. Jadi 50 ribu kali 5, maka dikeluarkanlah sekitar 250. Ini kan ukuran satu soknya jumhur, satu soknya mazhab Hanafi. Mazhab jumhur, kalau kita ingin membayar dengan uang kan seharusnya, kata pendapat yang satu ini, membayarnya ikut ukuran satu soknya Imam Hanafi. Satu soknya Imam Hanafi itu 3,8 kilo. Anggaplah genapkan menjadi 4 kilo. Dan diambil dari tamar kurma. Nah, kalau kurma, sekilo kurma berapa sekarang? Tergantunglah, jangan kurma, kalau kurma ajwa yo mahal Pak. Ya, kurma sukari berapa sekilo? Berapa Bu? 60. 60. Ya, 60 kali 4. Berarti total berapa Ustaz? Berapa? 240 itulah per orang. Kan tengangu ada duitnya mak. Anggaplah 250 per orang, anak 3, anak 7 tadi, bini 3, mak banyak tuh. Jadi apakah harus ikut mazhab Hanafi dalam ukuran satu sok dan barang yang dizakatkannya? Ternyata setelah dikaji oleh para ulama tidak harus mengikut ukuran Hanafi, tetapi tetap boleh mengikut ukuran satu soknya mazhab jumhur ulama
toh di dalam mazhab Hanafi ternyata ada juga, di dalam mazhab Syafi'i ternyata ada juga ulama di internal mazhab Syafi'i yang membolehkan membayar zakat dalam bentuk uang. Berarti kita ikut mazhab Hanafi membolehkan dengan uang, tak masalah kita mengambil ukuran satu soknya tadi 3 kilo tadi dalam menurut pendapat mayoritas ulama. Maka tidak masalah, berarti kita membayarkan zakat fitrah, anggap 50.000 per orang, ya, kira-kira anak kita 3, kita 1 orang, kemudian istri kita, maka 250.000 ini datangi fakir miskin dan katakan kepada mereka, wahai bapak, wahai ibu, ini zakat fitrah kami dalam bentuk uang tunai, saya, istri saya, ketiga anak saya. Nah, boleh seperti itu. Kenapa? Karena kata para ulama, pada hari ini agaknya lebih bermanfaat kepada fakir miskin itu jika diberikan dalam bentuk uang. Kita pernah menemukan, Pak, ya, untuk urusan makan mereka sederhana, ya, mereka sederhana sekali. Di pinggir-pinggir kota, di daerah Palas, di dekat pesantren Nurul Azhar yang kita bangun itu, ada guru-guru ngaji, ada fakir-fakir miskin yang tinggal di sana. Untuk makan mereka sederhana sekali. Satu harinya itu makan nasi putih campur garam, direbusnya telur 1, ya, dibelah pula telur itu lagi, ya, setengahnya untuk pagi, setengahnya untuk siang, malam tak makan. Nah, itulah hidup mereka, Pak. Tapi kami udah biasa begini, Ustaz. Tapi kami butuh sekarang ada dana tunai, uang yang dengannya bisa kami beli bensin, mencari kehidupan, kami bisa membayar uang anak sekolah, membayar listrik. Ada yang tak berlistrik sama sekali. Perlu pula kami membeli minyak tanah, kompor kami harus hidup dan lain sebagainya. Nah, inilah maka para ulama membolehkan membayar dengan bentuk uang tunai. Jadi tak usah lagi Bapak Ibu berbantah-bantah kita, oh tidak sah, tidak boleh. Dua pendapat ini tegak di atas dalil, diakomodir oleh para ulama. Pilihlah mana yang kiranya menurut kita dan menurut orang yang akan kita jadikan objek pembayaran zakat fitrah itu, pilih kira-kira mana yang lebih maslahat untuk dia. Maka saya dulu, kami dan kawan-kawan yang kuliah di Mesir, mazhab kita Syafi'i, mazhab mayoritas di Mesir itu Syafi'i, tetapi pas ketika membayar zakat fitrah, kita ikut pengumuman mufti. Mufti mengatakan kalau berzakat dengan harga pada hari ini sekitar sekian pon. Maka selama di Mesir, saya dan kawan-kawan kita itu berzakat dalam bentuk uang tunai. Nah, jadi begitu Bapak Ibu. Silahkan dipilih, silahkan dilihat dari dua mazhab ini, ya, semua keduanya sama-sama kuat. Dan kalau kami pribadi, kadang tahun ini dengan beras, kadang tahun sebelumnya dengan uang, menengok kepada siapa itu diberikan dan apa yang agaknya lebih maslahat untuk mereka.